Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni. Saya dari kelas PGA 4, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 20010102222. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menjadi satu pelajaran penting yang harus diajarkan kepada para masyarakat mulai dari sekolah tingkat rendah hingga sekolah tingkat tinggi. Kenapa? Karena pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menjadikan warga negara yang berdemokratis dan memiliki tanggung jawab. Melalui pendidikan kewarganegaraan, nantinya akan dibentuk suatu karakter di dalam setiap individu melalui para peserta didik agar mampu bermasyarakat dengan baik dan mampu menciptakan suatu karakter, mengembangkan suatu karakter yang bersifat positif, di mana pendidikan kewarganegaraan ini di dalamnya mengandung banyak aspek-aspek yang diajarkan kepada para peserta didik agar peserta didik, individu dan warga masyarakat memiliki suatu pedoman yang nantinya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma, hukum, dan peraturan yang ada. Seperti aspek-aspek yang dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 8 aspek, meliputi persatuan dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara. Di mana dari 4 yang saya sebutkan ini saja, nantinya apabila dapat terwujud suatu masyarakat yang baik, nantinya hal ini dapat mencerminkan setiap pola-pola positif di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya coba memberikan contoh di dalam persatuan dan kesatuan negara. Di aspek persatuan dan kesatuan negara ini, kenapa akhirnya dipelajari di dalam pendidikan kewarganegaraan? Karena dianggap bahwa adanya suatu persatuan dan kesatuan ini akibat adanya suatu kepentingan bersama, kepentingan yang sama. Kenapa? Karena khususnya Indonesia memiliki banyak keberagaman di dalam negaranya. Namun, dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan terwujud suatu perdamaian. Nah, bagaimana caranya? Melalui pendidikan kewarganegaraan, maka persatuan dan kesatuan ini diajarkan kepada peserta didik, di mana nilai yang dapat diambil dari persatuan dan kesatuan ini adalah sikap saling menghargai, sikap bertoleransi kepada setiap perbedaan yang ada. Kenapa sikap menghargai? Karena dengan menghargai satu sama lain, maka kita dapat mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan. Contohnya saja di lingkungan sekolah. Sudah ada perbedaan agama, perbedaan pendapat, perbedaan suku bangsa, seperti itu. Nah, dengan menerapkan nilai saling menghargai antar sesama manusia melalui pendidikan kewarganegaraan, maka akan tercipta suatu persatuan dan kesatuan dan tidak akan muncul namanya perpecahan. Nah, disinilah pentingnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan mulai dari kelas rendah hingga sekolah tingkat tinggi. Selain 4 aspek yang telah saya bahas tadinya, terdapat 4 aspek lagi di dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama mengenai konstitusi negara, kemudian kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. Baiklah, mengenai konstitusi negara, pastinya kita sudah mengetahui bahwasanya hal ini mengenai sistem pemerintahan yang ada di suatu negara, tentang rezim-rezim yang memerintah di suatu negara. Kemudian tentang kekuasaan dan politik, bagaimana cara dalam berpolitik yang baik, bagaimana cara dalam memiliki kewenangan di dalam kekuasaan tersebut, bagaimana caranya dalam mengolah kekuasaan, seperti itu. Nah, nantinya di dalam pendidikan kewarganegaraan ini akan diajarkan kepada para peserta didik yang sudah di dalam tingkat-tingkat sekolah tinggi, di mana hal ini diberikan agar para peserta didik mampu mengetahui cara
cara berpolitik yang baik, dan cara menggunakan kekuasaannya dengan baik. Kemudian Pancasila. Pancasila ini tidak pernah lari dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan, karena pendidikan kewarganegaraan selalu bertumpu pada Pancasila, pada nilai-nilai yang diberikan oleh Pancasila. Kenapa? Karena segala aspek kehidupan nantinya harus sesuai dengan pengamalan yang ada di dalam Pancasila. Pancasila ini dapat memberikan nilai terhadap kita seperti nilai-nilai ketuhanan, bahwa kita harus memiliki nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kerakyatan, seperti itu. Kemudian aspek terakhir adalah aspek globalisasi, di mana aspek globalisasi ini kita dituntut untuk bijak. Kita bijak dalam memilah dan memilih tentang yang era globalisasi yang semakin hari semakin cepat perkembangannya, ditandai dengan perkembangan ilmu teknologi, dengan kemajuan-kemajuan antar negara seperti itu. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan menjadi batas terhadap diri kita, bagaimana cara kita untuk dapat memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk yang timbul dari adanya globalisasi tersebut. Namun, pendidikan kewarganegaraan ini tidak pernah membatasi seseorang ataupun warga negara untuk hanya berpatok pada negaranya saja. Namun, warga negara di sini melalui pendidikan kewarganegaraan diberikan kebebasan untuk berpikir secara global. Namun diingatkan kembali bahwa kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu berpikir lokal. Kita harus selalu mencintai produk-produk dalam negeri, walaupun kita tahu bahwa di era globalisasi ini dapat dengan mudah kita mendapatkan barang-barang dari luar negeri, seperti itu. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan ini sangat lengkap memberikan pelajaran kepada kita agar kita kembali lagi seperti yang pertama kali saya ucapkan, kita memiliki karakter yang baik, sifat yang baik, kita memiliki tanggung jawab di setiap apa yang kita lakukan, seperti itu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, saya utarakan. Terima kasih kepada para pendengar dan semoga dapat bermanfaat.